Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati al-muallif Tafsir Jalalain Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim sayyulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian minggu lalu. Sekarang ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dua ayat ini yang insya Allah akan kita bahas tafsirnya pada malam ini. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Siapa manusia di sini? Ai ahla Makkah, yakni ahli Makkah. Jadi orang-orang Yahudi pada saat baginda Rasulullah SAW berada di Makkah. Jadi ya ayyuhan nas, saya manusia, para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ai ahla Makkah, yakni para ahli Makkah. Tapi di dalam tafsir Marah Labid, tafsir An-Nawawi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlu Makkah itu siapa? Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlu Makkah yakni para Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Ayya ahla Makkah au ya ayyuhal yahud. Di sini dijelasin dalam kitab tafsir Marah Labid, tafsir Munir Marah Labid, ya ayyuhan nas ayya ahla Makkah au ya ayyuhal yahud, yakni para orang-orang Yahudi atau ahlu Makkah. U'budu, sembahlah oleh kalian. Wahidu, bertauhidlah kalian, maksudnya begitu. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yakni Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Ansa'akum, menciptakan kamu atau kalian. Walam takunu say'an, yang tadinya kamu belum jadi apa-apa atau enggak ada, maka diciptakan oleh Allah menjadi ada. Maka sembahlah Allah. Itu kalimatnya. Yang telah menciptakan kamu, walam takunu say'an, yang memang awalnya kamu enggak ada, bukan apa-apa. Wa khalaqa, dan telah menciptakan allazina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau di sini alladzi khalaqakum min nutfah, kita ini diciptakan dari Allah
Diciptakan oleh Allah min nutfah, dari apa? Dari air yang memancar. Gitu. Air yang memancar. Begitu. Kalau si Hafiz memancar ya. Begitu. Tapi harus di tempat yang benar, Bis. Begitu. Memang siklusnya begitu. Ya. Bi ibadatihi, dengan beribadah, iqabahu, agar terhindar dari siksa. Jadi kenapa kita mesti ibadah? Kenapa kita mesti menyembah Allah? Agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Bi ibadatihi iqabahu, kita beribadah menghindar dari siksanya Allah. Wa la'alla, dan kalimat la'alla dalam kalimat la'allakum tatakun fil asli litarji, maksud asalnya itu, asal kalimatnya litarji, la'alla itu mengharap. Wa fi kalamihi ta'ala, akan tetapi di dalam Al-Qur'an ini kalimat la'alla di situ bukan litarji, tetapi apa? Litakik, membenarkan. Maka mengartikannya la'allakum tatakun, bukan agar kalian atau mengharap kalian bertakwa, bukan mengharap, tetapi agar kalian bertakwa, litahqiq, memaksakan. Jadi sebenar-benarnya bertakwa, begitu. Jadi kalimat la'alla di sana bukan litarji artinya, tapi litahqiq. Makanya diartikan agar supaya kamu bertakwa, bukan mengharap kamu bertakwa. Contoh begini. Kalau Reja ngomong sama si Alpin misalnya, Pin, di sana ada komedi puter, kita ke sana yuk. Kalimat kita di sana tuh si siapa namanya, si Reja ini mengharap Alpin ngikut bareng. Tapi kalau kalimatnya, Pin, di sana ada komedi puter, lo mau gue berangkat dah, ya, lo mau gue harus berangkat. Kalimat itu tuh dengan kalimat pertama berbeda. Kalau kalimat pertama tuh mengharap bahwa si Alpin pengen supaya ngikut. Nah, itu. Tapi kalau kalimat kedua supaya bukan supaya mengharap ngikut, tapi memang dipastikan harus ngikut, beda. Nah, kalimat la'alla di sini bukan litarji tapi litahqiq. Bukan cuma mengharap Allah kepada orang-orang itu bertakwa, tapi memang agar mereka bertakwa. Kalimatnya bukan harapan tapi kesungguhan supaya mereka bertakwa. Memang kalimatnya begitu. Nah, kita ini manusia yang oleh Allah diciptakan. Penciptaan Allah kepada diri kita itu hak prerogatifnya Allah. Maka kalimatnya khalaqa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalimat khalaqa di sana haknya hak Allah. Tidak ada ikut campur tangan manusia. Allah yang nyiptain. Walaupun prosesnya manusia sebagai wadah, sebagai wadah terjadi hubungan koitus atau hubungan suami istri, maka kemudian terjadilah manusia. Itu hak prerogatifnya Allah. Apa sebab itu hak prerogatifnya Allah? Sebab ada orang yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, ada manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, jadi itu manusia. Kenapa? Allah berkehendak. Ada ibu, nggak ada bapak, ada jadi. Siapa? Nabi Isa. Makanya orang sekarang pada ngikutin Nabi Isa. Ada emaknya dong, bapaknya kagak, pada kabur bapaknya. Tuh. Allah kalau berkehendak, jangankan nggak ada bapak, nggak ada emak, layaknya Nabi Adam. Nggak ada bapak, layaknya Nabi Isa. Apakah kemudian orang tuanya Hafiz mesen
anaknya model kayak Hafiz begini? Enggak. Kalau boleh mesen mah kira-kira nggak ada yang model Nando, nggak ada. Mana Nando? Nggak ada yang model Ibnu. Jangan dibilangin fisiknya. Nggak ada yang pengen. Begitu. Barangkali orang tuanya kita juga dulu nggak mesen model kayak kita. Lagi ngidolain Ronaldo, pemain bola, ngarepnya mukanya kayak Ronaldo, tapi bapaknya kayak tukang somai, ya nggak jadi. Begitu. Apa sebab? Ya, mohon maaf. Gitu. Artinya apa? Hak prerogatifnya ada pada Allah. Raja juga nggak mungkin mesen kulitnya warna begitu Jaya. Gitu. Terus kalau boleh milih dia pengen kulitnya warna putih, mata biru, rambut merah, lu kayak megaloman. Nggak ada begitu. Perawakan muka-muka kita kan yang muka-muka orang Indonesia, orangnya kecil begitu, matanya begitu. Kalau kita boleh milih, kalau memang itu hak kita, kalau itu memang ada campur tangan kita boleh milih. Nggak bisa ternyata. Alpan juga kalau boleh milih, pengennya dilahirin di Eropa, di Spanyol, di sebelah Real Madrid, terus Real apa lagi tuh? Iya. Iya begitu. Semua ada di sini. Kalau boleh milih mah, Hafiz juga kalau boleh milih mah di Italia. Sebelahnya AC Milan, AC. Artinya nggak ada yang kita boleh milih. Yang kita nentuin sendiri nggak ada. Barangkali anak malu sama orang tuanya, bapaknya kurang kerjaannya cuman begitu doang. Begitu malu, kalau gue boleh milih, gue pengen punya bapak jadi pejabat. Nggak ada yang bisa milih kita. Kalau gue boleh milih, gue pengen jadi anak presiden. Waduh. Nggak ada yang bisa memilih kita lahir di orang tuanya siapa, lahir di mana, dan bagaimana keadaannya, nggak bisa. Memang itu takdir yang oleh Allah ditentukan kepada kita. Hafiz, lu mau lahir cocoknya di Prepedan. Udah begitu, udah. Emang kita yang nentuin? Enggak. Waduh, si Ibnu kalau boleh milih pengen jadi adiknya Sarini. Begitu. Enggak bisa milih. Saya yakin Reja pengen milih jadi anaknya Muammar kalau boleh milih. Ya, boy. Begitu. Muammar kagak, anaknya si Ituan. Begitu. Enggak ada yang bisa memilih. Memang Allah haknya. Makanya kalimatnya pakai khalaqa. Allah yang menciptakan. Kalimat khalaqa itu berbeda dengan ja'ala. Kalau di Al-Quran ada kalimat ja'ala, itu masih ada campur tangan manusia. Ada keterlibatan manusia. Tetapi ketika pakai kalimat khalaqa, haknya sama Allah. Hak Allah udah. Apa sebab hak Allah? Karena Allah yang nyiptain. Maka jangan menghina ciptaan Allah. Ada yang hidungnya gede, jangan diledek. Memang itu menurut Allah cakepnya begitu. Boleh jadi kalau hidungnya kecil nggak pantas. Makanya mau Allah digedein sebagai karakter begitu. Ada orang yang memang punya bibirnya rada tebel, ada begitu. Yang bibirnya rada tebel, kupingnya rada caplang, ada begitu. Rambutnya rada keribo, jelek semua itu orang begitu. Tetapi ada begitu. Maka karena kalimat Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah yang ciptain manusia dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan itu menurut Allah. Nah ini kadang-kadang manusia kurang bersyukur. Punya hidung tipis, digedein, operasi plastik. Yang pengen punya hidung gede, pengen dikecilin. Punya alis tipis, pengen digondrongin. Biar ada odrengnya. Kalau ada
Alis tebal kan ada ordernya bikin ikan kelilipan begitu. Ada yang pengen punya kulitnya putih, pengen dihitemin berjemur. Ada yang punya kulit putih hitam, pengen putihin pakai kosmetik. Begitu pakai tepung terigu ada banyakan begitu. Enggak bersyukur kita kadang-kadang jadi orang. Nah, ini yang bahaya nih kalau sampai operasi plastik. Sampai ngerubah kodrat, udah diciptakan jadi laki-laki pengen jadi perempuan. Sekarang model begitu, hati-hati sekarang nih laki-laki nih. Pergaulannya hati-hati. Sekarang banci merajalela. Enggak percaya, itu lihat di TV-TV. Tampang sangar kayak laki-laki jalan lemboy. Jalan lentik bener jalannya. Ngalahin perempuan. Hati-hati nih laki-laki ini anak santri bergaulnya kudu lihat. Iya, jangan sampai ada yang berotot nggak taunya homo. Aduh. Makanya kalau tidurnya udah mulai nyemplak jauhin. Begitu. Saya lihat semalam subuh si Indra tidur di sini, tahu siapa dia? Mana matanya kopi mulu. Siapa yang naruhin itu kopi di matanya? Saib. Waduh, si Saib benar-benar Saib. Orang matanya kopi doang. Begitu. Besok jangan begitu, jangan cuma kopi, main gula. Begitu, orang subuh juga kebangun. Nando mana Nando? Salat subuh dok. Di mana dok? Di atas. Alhamdulillah. Di atas bener, tower. Oh. Bukan begitu, salat subuh itu penting ya. Begitu. Indra. Pinter banget nyari tempat tidur yang ada kipasnya. Begitu. Lagi-lagi bahwa Allah menciptakan manusia, karakter Allah tujuan Allah menciptakan manusia dengan karakter beda-beda. Ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Betawi, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ada kelasnya masing-masing. Ada orang bagian timur, ada orang bagian tengah, ada orang bagian barat. Di Indonesia aja udah macam-macam sukunya. Untuk apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal, saling hormat menghormati. Ini loh keluar biasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahahebatan Allah. Sang kreator yang luar biasa tiada tandingan. Siapa? Allahu Rabbi. Satupun manusia di antero dunia ini tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Coba tuh. Kembar, kayak Nando sama Ibnu kan kembar tuh dia. Kembar itu sidik jarinya nggak sama. Itu ya. Sama nggak sama abang? Nggak sama. Nggak sama. Ipan sama Nando pada mirip tuh. Dari potongan-potongan tuh. Nggak ada yang sama. Bahkan anak kembar yang keluarnya beda cuma semenit, itu belum tentu sama. Coba lihat. Ini kita aja di tempat ini nih, kurang lebih ada 30 orang kita hadir. Ada nggak yang sama? Nggak ada. Jangankan 30 orang, 1 miliar orang sedunia, bahkan lebih miliaran orang dikumpulin jadi satu, apa ada yang sama? Bahkan sidik jarinya berbeda-beda. Kalau bukan Allah yang nyiptain, nggak mungkin. Kalau bukan Allah yang nyiptain, nggak mungkin. Itulah kenapa Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu. Allah Maha Kuasa nyiptain. Maka kemudian di sini dijelaskan bahwa kemudian Allah menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Memang tujuannya penciptaan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Oleh sebab kita ini tujuannya buat ibadah, jangan tinggalin ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah. Dengerin Dok, Indra, dengerin. Kita ini punya kewajiban ibadah yang terbebani kita di hadapan Allah. Kalau kewajiban itu kita tinggalkan, maka siap-siap kita menerima balasan dari Allah. Hati-hati nih. Sholat jangan suka ditinggal.
Ya, nanti Pak Ustadz dapat laporan. Tadi laporannya begitu, makanya Pak Ustadz tanyain, ternyata enggak, berbeda dengan laporan begitu. Alpan tadi ngelaporin Pak Ustadz sini enggak sholat nih Pak Ustadz nih. Begitu. Pas Pak Ustadz tanyain, ternyata udah sholat orangnya. Ya, mudah-mudahan dia betul-betul sholat. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan. Nah, ini kalimat ja'ala nih. Kali tadi kalau pertama khalaqa, kalau ini kalimatnya ja'ala. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan, ai khalaqa, yang telah menciptakan, lakumul arda firasa, bagi kalian hamparan bumi, halan bisatan yuftarasu, jadi hamparan bumi yang oleh Allah dihamparkan. La ghayata fi sholabati, yang tiada fi sholabati, di dalam bumi itu sesuatu yang keras, waluyuna, sesuatu yang lunak, fala yumkinul istiqraru alaiha, yang tidak mungkin mendiami atas bumi itu kalau bukan Allah yang menciptakan. Ini menarik nih. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Ini sekarang nih orang Uni Emirat Arab sedang melakukan penelitian bagaimana orang manusia bisa tinggal di planet Mars. Orang Arab tuh luar biasa saintifiknya, lagi meneliti bagaimana manusia bisa pada pindah atau paling kagak wisata ke Mars. Nggak tanggung-tanggung wisatanya kalau bukan cuma di bumi tapi ke planet Mars, bisa tinggal di sana di planet Mars. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bumi hamparan yang dibentangkan oleh Allah. Maka ada proses gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi ini kita pada ngambang nih, karena bumi itu bentuknya bulat. Kalau kita jalan nih, Irfan jalan dari sini lurus saja ketemu ke tempat yang sama. Hanya jalannya sampai kapan, kira-kira begitu. Jadi kalau naik pesawat muter ketemu tempat yang sama. Nah, karena ada hamparan bumi dan ada gravitasi yang oleh Allah diciptakan, maka kita bisa bergerak di atas muka bumi ini. Allah jadikan di muka bumi itu ada benda-benda yang keras kayak tanah. Allah jadikan ada benda-benda yang lunak seperti air. Ada materialnya begitu. Dan Allah jadikan itu. Nah, di Mars itu belum ada gravitasinya. Belum diketemukan, bukan belum ada ya. Belum diketemukan bagaimana bisa orang pindah ke planet-planet yang lain. Belum. Planet Mars, planet yang lain masih dalam keadaan yang memang belum bisa ditinggalin. Ada yang suhunya sampai 1000, ada yang panasnya luar biasa, ada yang dinginnya sampai luar biasa, bahkan separohnya dingin, separohnya panas. Dinginnya bisa bikin beku, panasnya bisa bikin kita meleleh. Nah, di bumi ini alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bumi, menciptakan bumi hamparan supaya kita bisa tinggal. Wassamaa'a binaa, dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap. Binaa, atap. Kalimat binaa maknanya saqfan. Saqfan itu artinya atap, tapi yang kokoh. Begitu. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan daripada langit air. Ini namanya proses hujan. Wa anzala minas samaa'i ma, Allah turunkan dari langit. Makna sama itu artinya awan. Ma'an, air. Ini proses hujan. Untuk apa Allah menciptakan air hujan? Fa akhraja bihi, maka keluar daripadanya. Daripada apa? Daripada bumi. Min anwa'in, dari berbagai macam samarat, buah-buahan.
rizqan lakum, untuk rizki bagi kalian. Hujan. Kalau kagak ada hujan, kemarau, tumbuh-tumbuhan pada kering, tanah pada kering, pohon nggak berbuah, tanaman nggak tumbuh. Maka ketika tanaman tidak tumbuh, pohon tidak berbuah, mati, maka yang terjadi tidak ada proses fotosintesis. Kalau proses fotosintesis terganggu, maka yang terjadi oksigen habis. Saat oksigen habis, maka manusia akan mengalami kematian. Nah, ini siklusnya yang Allah jadikan. Allah jadikan bumi, Allah ciptakan bumi. Setelah Allah ciptakan bumi, Allah turunkan air hujan dari langit supaya tumbuh tumbuh-tumbuhan, tumbuh pepohonan. Ketika tumbuh pepohonan, maka Allah kemudian jadikan satu sistem antara pohon itu dengan yang lain, dengan matahari, dengan yang lainnya. Maka terjadilah proses fotosintesis. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Oksigen. Habis itu ketika menghirup, yang dihirup itu oksigen. Sementara yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Dalam bahasa kimianya, oksigen itu O2. Dalam bahasa kimianya, karbon dioksida itu CO2. Apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Dia butuh sinar matahari, dia butuh air. Apa air dalam bahasa kimianya? H2O. Kalau kentut H2O2, begitu. Jadi mesti paham dulu, belajar kimia kan, CO2 apa artinya? Karbon dioksida. Kalau O2, kalau H2 air, kalau UN ulangan. Begitu. Nah, itu belajar itu apa namanya tuh, tabel kimia gitu ya. Nah, ketika ada proses sinar matahari, kemudian tumbuhan terdapat air, ya apa namanya dia tumbuhan, air dan kemudian cahaya matahari, maka prosesnya kemudian membutuhkan karbon dioksida yang dihirup oleh yang dikeluarkan oleh manusia. Jadi saat manusia mengeluarkan karbon dioksidanya digunakan oleh tumbuhan untuk kemudian menghasilkan oksigen melalui air dan melalui sinar matahari. Siang hari itu, pagi hari sampai siang hari, yang dihasilkan oleh tumbuhan adalah oksigen. Tapi kalau malam hari berbeda. Kalau malam hari tumbuhan tidak menghasilkan oksigen, justru malah memakan oksigen. Beda. Itulah kenapa kemudian kalau malam-malam jangan di bawah pohon. Kalau di bawah pohon, oksigennya berebut sama pohon. Yang terjadi sesak, akhirnya meninggal. Makanya bukan gara-gara penunggu pohon. Kenapa? Karena berebut oksigen. Sementara pohon yang kita dudukin, pohonnya gedean, dia lebih banyak oksigennya dihirup. Nah, kita yang di bawahnya kecil, oksigennya kalah. Akhirnya kemudian sesak napas. Oh, rada berat nih kayaknya nih pundak nih. Pundak rada berat ini. Kepala rada puyeng nih. Sebetulnya itu gejala kekurangan oksigen. Waduh, gua ada yang naikin nih gua nih. Ya terlepas dari itu benar atau tidak, tetapi secara ilmuwan, kalau malam itu tumbuhan menghirup oksigen. Itulah kenapa bahaya olahraga malam-malam. Apa sebab bahaya olahraga malam-malam? Karena oksigen kita berebut dengan tumbuhan, pepohonan yang ada di sekitar kita. Ketika itu habis oksigennya. Oke, oleh sebab itu orang yang fisiknya lemah bahaya kalau olahraganya malam, karena bisa terjadi serangan jantung akut. Apa sebab? Karena oksigen mengalir ke dalam tubuhnya kurang teratur. Terjadilah kemudian serangan jantung akut. Itu yang disebut dengan apa namanya? Serangan jantung akut lah, apa disebutnya tuh kalau penyakit jantung terus yang meninggal mendadak disebutnya apa? Begitu. Jadi serangan jantung. Bagaimana bagusnya ketika jangan, ini termasuk Mamat, olahraganya subuh mulu dia mah. Begitu. Kapan olahraganya yang bagus? Saat matahari sudah terbit. Saat itulah kemudian pohonan menghasilkan oksigen. Karena apa? Dia butuh sinar matahari untuk menghasilkan oksigen. Dia butuh air. Makanya embun itu adanya di pagi hari. Begitu. Dia ada embun di tumbuhan. Embun itulah yang kemudian dijadikan proses
fotosintesis. Pada saat itulah kalau kita berada di bawah pohon pada saat pagi hari, rasanya sejuk, rasanya enak. Apa sebab? Karena oksigennya banyak, full. Itulah kenapa kemudian kita pagi hari kita duduk di bawah pohon, kita merasa ada yang sejuk, ada yang enak. Kenapa? Oksigennya kemudian kita baru. Nah itu ilmiahnya. Makanya kalau malam-malam jangan di bawah pohon. Ini maka agak motor ditaruh, tangannya dia di atas, begitu. Orangnya di bawah pohon, upak begitu. Waduh. Akhirnya kesurupan penunggu pohon, begitu. Nah ini lagi-lagi. Jadi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi, dari air itu yang turun dari awan maka kemudian membasahi bumi, muncul pepohonan. Fa akhraja bihi minas samarat, pohon-pohon tumbuh, pohon-pohon pada berbuah. Apa sebabnya? Karena proses air. Itulah kenapa pohonan butuh air. Begitu. Fa akhraja bihi minas samarati. Untuk apa tuh tumbuhan tumbuh? Untuk apa tuh proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen tumbuhan? Rizqal lakum, rizki buat kita. Nggak dibedain. Yang subuh oksigennya sama, yang kagak subuh oksigennya juga sama. Nggak dibedain sama Allah. Lu nggak subuh, dikit aja lu mah. Lu mah nih sember lu bawa pulang bentar buat 24 jam. Yang kagak sholat subuh, nih lu mah nih plastik aja lu pegangin aja begitu. Nggak ada yang dibedain. Mau dia beriman kayak kagak beriman, kayak dia sholat kayak kagak sholat, Allah kasih rizki yang sama. Coba kalau di rumah sakit, saya ngalamin oksigen itu, waduh, ketika dibuka selang oksigen, kepala saya langsung keliengan. Masukin lagi selang oksigen, bayar itu. Waduh, satu tabungnya mahal. Saya beli satu tabung yang kecil aja. Itu berapa Pan waktu itu Pan? Hah? 50-an ya? Itu cuman ya 4 kali sedot. Kita cuma begitu, apalagi yang hidungnya rada gedean. Boros. Begitu makanya jangan suka berdekatan dengan orang yang hidungnya rada. Oksigen kita kalah. Begitu. Dia udah 3 meter kubik, kita masih 1 meter juga belum. Begitu. Ini bercanda doang ya, jangan ada yang tersinggung ya, begitu. Hidung kita walaupun gede, ada yang gede juga tapi nggak gede jauh, begitu. Nggak segede, nggak ada. Hanya memang bukan gede tapi nongkrong, begitu. Gitu. Rizqan lakum ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabikum. Agar kita bisa makan, terus memberikan makan hewan makan tumbuhan, kambing makan tumbuhan, makan daun dan sebagainya, buah-buahannya dan sebagainya. Itu penting, rumput yang tumbuh akibat dari, makanya nggak pernah ada rumput mah ditanam. Kenapa bisa tumbuh? Karena tadi bekas hujan itu kemudian memunculkan pepohonan. Nah, rumput itu makanan siapa? Makanan hewan, makanan kambing, makanan sapi. Yang memang Allah udah persiapkan buat siapa? Buat makhluk-makhluk Allah yang lain. Begitu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu, dan janganlah engkau menjadikan lillahi bagi Allah andadan, sekutu-sekutu. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan jadiin diri kita tuh meminta kepada sesuatu yang lain. Pohon angker, keramat, kita minta sama pohon, ya pohon, ini anak saya mau nikah supaya pernikahannya lancar. Jangan begitu. Jangan meminta kepada selain Allah. Fala taj'alul lillahi andada. Jangan engkau menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah. Apa sebab? Wa antum ta'lamun, dan agar kalian mengetahui annahul khaliqu, bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta. Wala yahlukuna, dan yang disembah-sembah itu yang lain selain Allah, dia tidak bisa menciptakan. Wala yakunu ilahan illa ma yahluku. Jangan menjadikan mereka Tuhan sementara mereka tidak bisa menciptakan.
Jangankan menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan aja Tuhan mereka nggak bisa. Itu ya. Jangan menjadikan sesembahan yang lain daripada selain Allah. Jangan berbuat kesirikan, apalagi menyembah ini, menyembah itu, ada keramat ini kita sembah itu. Oh, ini pohon angker. Oh, ini mobil, ini apa namanya? Oh, ini alat keris. Oh, ini tombak nih. Ini tombak nih kalau malam Jumat bisa jalan sendiri. Ini tombak nih kalau malam Jumat bisa jadi makanan nih. Saya punya pedang saya itu bisa apa namanya? Kalau kita ke tukang bakso itu bisa buat beli bakso. Nggak percaya. Ini pedang saya tuh. Kalau ketika kita ke tukang sate, nggak usah ngeluarin duit, pakai pedang itu bisa beli sate. Hah? Ya, nggak percaya. Ini pedangnya dibawa, datang ke tukang sate, bang, gadein bang. Bisa begitu. Jadi bukan pedangnya berubah jadi duit, bukan. Jadi jangan percaya. Makanya jangan percaya juga kalau ada orang yang ngegandain duit. Kalau dia ngegandain duit, dianya udah kaya duluan, kudunya. Buktinya dia nyari-nyari jamaah buat ngegandain duit. Itu berarti dia masih susah. Dia orang masih susah ngegandain duit. Mending buat dia aja ngegandain duitnya. Begitu. Makanya jangan percaya kalau ada orang yang bisa ngegandain duit. Benernya aja bohong, apalagi bohongnya. Udah, yang enak-enak aja, gitu. Jadi jangan nih topinya Irfan keramat nih, pecinya Irfan keramat nih dia kalau lagi tahlilan bisa ngeluarin apa aja dia. Begitu, sebab lada gede begitu. Intinya apa? Jangan memberikan sesembahan kepada selain, jangan membuat sekutu kepada Allah. Sebab mereka yang menjadi sesembahan itu tidak bisa menciptakan sebagaimana Allah bisa menciptakan. Yang tidak bisa menciptakan, ya jangan dijadikan sesembahan. Karena Allah lah yang patut disembah. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda fil wujudi illallah. Makna dari la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tadi itu. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah lazim lakal hamdi wa la ya'budu ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa nasihatik matin fi hukmuk wa adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu min khalqika aw istasarta bi ilmil ghaibi innaka anta jalal qur'anal azim. Rabbi qalbi wa rabbi sirri wa jalal wajhaba wa ghammi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa lal khairi qaribna 'anil sharri ba'idna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.